Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Paparan ini saya mulai dari pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah: pertama, kehadiran penuh, kedua, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga, mendengarkan aktif. Adapun percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu pertama, tujuan, kedua, identifikasi, ketiga, rencana aksi, dan yang keempat, tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pertama, pra-observasi, kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Yang kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian, optimis. Selain itu, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya.
Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi, agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya, supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun,
Seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin, tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Benar begitu. Penerapan di masa mendatang. Kedepan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Praktik baik dari modul lainnya. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi, modul 2.3, pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.